Nasruddin yang dikenal dengan panggilan Acik yang tinggal di kota Arso, Kabupaten Kerom, Papua. Di sana dia itu seorang perantau yang berasal dari Sulawesi Selatan, tapi udah di Papua itu selama puluhan tahun. Bahkan banyak keluarganya juga yang saat itu udah tinggal di Papua. Di sana Acik ini punya toko emas yang terbilang sukses, bahkan sampai punya beberapa karyawan. Berkat toko emasnya ini juga kehidupannya pun yaitu baik tuh secara finansial. Dan dia juga punya ART, seorang ibu-ibu yang juga perantau yang berasal dari Mojokerto. Nah, tapi kehidupannya sulit yang harus membiayai dan menafkahin anaknya. Acik juga seneng dengan ART-nya ini karena rajin, sopan dan jujur. Apalagi setelah Acik tahu ternyata ART-nya ini punya anak perempuan yang bernama Caca yang saat itu masih SMP. Acik pun itu langsung suka tuh karena Caca ini emang cantik dan sopan. Acik juga langsung menduga kalau Caca ini kayaknya punya sikap yang gak jauh-jauh dari ibunya, yaitu jujur dan pastinya setia. Dari sinilah Acik ini mulai suka dan langsung minta izin ke orang tuanya kalau Acik yang saat itu masih lajang yang udah berusia 33 tahun berniat mau menikahin Caca ini alias Virgita Legina Helu tuh nama lengkapnya, yang saat itu dia itu masih SMP. Ibunya Caca pun langsung menyetujui karena dia tahu kalau Acik ini orangnya baik dan setia. Yang akhirnya ya di tahun 2011 mereka pun nikah. Tapi setelah nikah Caca ini tetap melanjutkan sekolahnya, bahkan sampai dia ini lulus SMA yang semuanya dibiayain Acik. Bahkan setelah nikah kehidupan Caca pun itu langsung membaik secara instan karena Acik ini selalu menurutin apapun yang dia mau. Misalnya kayak mempercantik diri. Bahkan Acik juga sampai membiayai Caca ini oplas untuk merubah postur wajahnya dengan tujuan ya untuk dia ini tuh bisa buat pengakuan di bio Instagramnya kalau dia ini keturunan Bugis Tiongkok. Dan juga Caca ini itu dikasih mobil pribadi dan rumah loh. Karena itu dalam waktu yang singkat Caca yang sebelumnya gadis desa itu langsung berubah jadi wanita sosialita dengan gaya hidup yang super mewah. Bahkan ibunya Caca juga saat itu udah nggak harus jadi ART lagi karena kebutuhan biayanya ya semuanya ditanggung Acik yang saat itu udah jadi menantunya, bukan jadi tuannya lagi. Tapi yang sayangnya nih ya, karena Caca yang saat itu masih berusia sekolah yang emang masih belum sepenuhnya dewasa dalam mengartikan sebuah pernikahan, jadinya di tahun-tahun pertama mereka setelah menikah Caca ini tuh mulai berani selingkuh dengan lelaki lain seusianya. Bukan cuma sekali tapi sering. Bahkan perselingkuhannya pun ya itu sampai beberapa kali ketahuan dengan Acik bahkan keluarganya Acik. Tapi awalnya Acik ini memaafkan karena dia paham Caca ini emang terlalu muda untuk jadi seorang istri. Karena di usia yang saat itu masih SMA dan bergaul dengan teman-temannya yang juga masih SMA, ya pastinya dia sulit gitu loh melepaskan dunia mudanya secara total. Tapi bukan berarti dia ini diperbolehkan selingkuh, enggak juga gitu ya. Karena Acik itu tetap berusaha meyakinkan, merangkul, bahkan memperingati Caca ini untuk dia ini enggak mengulangi perselingkuhannya lagi. Tapi peringatan lembut sebelumnya ternyata enggak buat dia kapok gitu loh. Karena setelah itu ya lagi dan lagi Caca ini masih selingkuh, bahkan ketahuan lagi nih dengan Acik. Karena udah beberapa kali Caca ini selingkuh, yang kesel ya justru keluarganya Acik ini. Nah tapi Acik di situ tetap berusaha memahami situasi kalau Caca emang masih muda gitu loh. Jadi Acik yakin ya suatu saat Caca akan mengerti dan setia kalau emang dia ini udah ada di fase dewasanya. Terus setelah beberapa tahun mereka nikah, hubungan mereka pun masih langgeng. Biarpun ya di hubungan mereka itu selalu diwarnain dengan perselingkuhan yang dilakukan Caca ini. Akhirnya mereka pun punya anak. Di sini Caca ini bukan cuma seorang istri, tapi sekaligus udah jadi ibu. Dengan harapan ya Caca ini tuh bisa menjadi lebih dewasa lagi. Tapi ternyata enggak juga. Karena di tahun itu yang udah di tahun 2020 lagi dan lagi Caca ini tergoda dengan cowok asal Afghanistan yang dia kenal di Instagram yang bernama Mahdi Merban. Nah jadi Mahdi ini WNA yang berasal dari kota Kabul, Afghanistan yang merantau ke Indonesia sejak tahun 2019 karena kakaknya yang tinggal dan punya kafe di Jayapura, Papua. Nah jadi dia di sana tinggal dengan kakaknya dengan statusnya pengangguran. Nah selama jadi pengangguran inilah Mahdi yang sadar kalau wajah asingnya disukain dengan banyak cewek Indonesia. Jadi dia pun emang nyari cewek-cewek lokal yang kaya yang ada di wilayah Papua yang niatnya emang mau dia porotin. Disinilah dia ngelihat ada cewek cantik sosialita yaitu Caca yang langsung dia deketin melalui Instagram. Dan Caca pun langsung respon bahkan suka dan mereka pun kenalan yang akhirnya deket. Ya segampang itu. Sampai akhirnya secara diam-diam mereka pun ketemuan tuh di tahun itu yang udah di tahun 2020. Disinilah perselingkuhannya dengan Mahdi ini pun dimulai. Yang mana inilah sebab akibat dari kasus ini. Mereka pun mulai sering ketemuan bahkan check in. Mahdi pun mulai sering morotin Caca. Sampai saat itu ya gaya hidup Mahdi ini pun itu berubah drastis karena dibiayain Caca. Karena saking tergila-gilanya si Caca ini sampai ngirim uang sebesar puluhan juta setiap bulannya untuk Mahdi ini. Bahkan beberapa kali dia transfer uang untuk Mahdi menggunakan rekeningnya Acik. Saking beraninya dan saking tergila-gilanya dia ini dengan Mahdi. Bahkan ya dia ini sampai ngebeliin Mahdi ini motor seharga ratusan juta. Bahkan Acik juga pernah nganterin Caca ini ke sebuah hotel yang ada di Jayapura untuk Caca ini merayakan malam tahun baru 2021 tuh berduaan dengan Mahdi. Nah tapi saat itu ya Acik nggak tahu dengan siapa Caca ini merayakan malam tahun barunya. Setelah tahun baru Mahdi ini ngebuat Caca ini makin
tergila-gila lagi karena Mahdi ini ngebuat tato di lengannya yang bertulisan puisi romantis tuh dengan singkatan namanya Caca ini, yang pastinya ini ngebuat Caca ini makin gila lagi. Sampai mereka pun mulai berusaha gimana caranya ya mereka ini tuh bisa ketemu lebih sering dan lebih gampang. Yang akhirnya di bulan Februari di tahun itu ya, di tahun 2021, Caca nyuruh Mahdi pindah dan ngasih uang untuk Mahdi ini bisa ngekos di dekat rumahnya Caca tuh yang ada di kota Arso, supaya mereka ini lebih mudah ketemu setiap harinya. Semenjak Mahdi tinggal di situ, Caca pun setiap hari datang ke kosnya tanpa sepengetahuan suaminya. Nah, jadi hubungan mereka pun di sini makin deket lagi. Nah, tapi sampai sini mereka pun masih belum puas lagi, karena di sinilah mereka pun mulai merencanakan hal yang lebih gila lagi. Sejak mereka makin dekat, Caca yang tergila-gila dengan Mahdi, gitu juga Mahdi yang tergila-gila dengan harta suaminya Caca ini. Jadi di sini mereka pun mulai merencanakan untuk menghabisi Aci supaya Caca ini bisa sepenuhnya menguasai harta Aci dan nantinya bisa menikmati harta Aci bersama Mahdi. Jadi ini dimulai di bulan April di tahun itu ya, mereka pun udah siap beraksi dengan rencana yang udah mereka siapkan. Nah, jadi rencananya Mahdi akan berpura-pura ngerampok toko emasnya Aci di saat Aci ada di tokonya untuk ditusuk. Sedangkan Caca tugasnya ngasih info di saat tokonya udah sepi ya untuk mereka beraksi. Jadi mereka pun mulai nunggu tokonya sampai bener-bener sepi. Tapi tokonya itu selalu rame pelanggan yang akhirnya gagal gitu ya, karena mereka ini sama sekali nggak nemu celah. Beberapa hari kemudian mereka pun nemu cara lain dengan menggunakan racun. Nah, jadi mereka ini itu beli obat kutu air. Setelah itu ya Caca ini masukin obat kutu air itu ke susu dan menghidangkan susu itu untuk Aci. Tapi setelah Aci minum susunya nggak ada reaksi apapun. Nah, jadi di sini ternyata mereka ini nggak tahu kalau racun dan susu itu bakal netral. Pantes ya mereka cocok. Karena masih gagal, akhirnya mereka berdua nyari dukun santet. Bahkan Caca sampai ngebayar dukun itu sebesar 50 juta untuk nyantet Aci. Setelah itu mereka pun nunggu reaksinya. Nah, tapi sampai berhari-hari nggak ada reaksi apapun. Aci di situ ya masih sehat-sehat aja. Karena ini mereka pun balik lagi ke dukun itu untuk tambah 50 juta lagi supaya santetnya bisa benar-benar berhasil. Nah, tapi tetap aja nggak ada reaksi apapun. Yang padahal Caca udah ngabisin 100 juta loh untuk ngebayar dukun santet. Karena terus-terusan gagal, akhirnya Caca ini datang ke kosannya Mahdi untuk ngomongin soal ini dengan lebih serius lagi dan mikirin gimana cara yang paling ampuh. Akhirnya mereka pun kepikiran dengan cara pertama, pura-pura ngerampok. Tapi kali ini ngerampoknya bukan di toko emas, tapi di jalan. Bahkan Mahdi ini saat itu sampai ngebayar 2 orang tuh untuk ngebantuin eksekusinya. Setelah mereka siap dan susun rencananya, yang akhirnya di tanggal 28 Juni di tahun itu ya, tepatnya di hari Senin sore, Caca ini ngajak Aci keluar untuk berobat mata di apotik Kimia Farma yang ada di Jayapura. Lalu di jam 5 sore, hari yang udah mulai gelap, mereka pun berangkat. Sedangkan Mahdi udah bersiap juga dengan 2 orang yang udah siap bantu. Bahkan udah ngerental mobil jenis Avanza warna hitam yang mulai membuntuti mobilnya Acik dan Caca sejak mereka nyampe di apotik. Di jam 7 malam Caca pun selesai itu berobat di apotik itu. Caca ini langsung ngabarin Mahdi untuk siap-siap karena mereka mau jalan pulang. Tapi Mahdi nyuruh Caca untuk pulang lebih malam lagi karena saat itu situasi di jalan pulang masih belum begitu sepi. Karena ini Caca pun ngajak suaminya ke Mall Matahari Jayapura untuk makan dan beli parfum dulu tuh untuk ngulur waktu. Setelah itu di jam setengah 10 malam, setelah mereka ini memastikan jalan pulang sepi, barulah Caca ini ngajak Acik pulang. Di jalan pulang Mahdi terus membuntuti mobil mereka yang udah siap beraksi. Nah, di saat memasuki jalanan sepi, mobil Mahdi pun itu nyetopin mereka. Mahdi yang berpura-pura jadi polisi langsung turun dari mobil dan nyuruh Acik keluar dari mobil. Karena merasa nggak ada salah apapun, dengan pedenya Acik pun langsung turun dan disitulah Mahdi langsung nusuk perutnya beberapa kali. Acik pun disitu langsung berusaha menghindar dan langsung masuk ke mobil tuh untuk menghampiri Caca untuk berlindung. Belum sempet nutupin pintu mobilnya, Acik ini ditusuk lagi tuh sampai berkali-kali. Yang akhirnya Acik pun disitu nggak bergerak lagi, yang tersungkur di pangkuan Caca. Yang mana disitu Caca ini ya nggak ngapa-ngapain. Setelah memastikan Acik yang udah nggak bernafas lagi, disitu Mahdi ngambilin tasnya Caca dan beberapa barang berharga yang ada di mobil itu. Karena mereka emang udah setting seolah-olah ini perampokan. Setelah itu Mahdi ini langsung balik ke mobilnya, tapi nggak langsung jalan. Di dalam mobil Mahdi ini tuh masih sempat ngebersihin bajunya dan wajahnya dulu tuh dari noda merah. Sedangkan Caca di mobilnya juga benar-benar tuh ngapusin semua jejaknya Mahdi yang tertinggal di mobil itu. Nah, terus di situ juga tiba-tiba ada kendaraan lain yang lewat. Di sinilah perannya Caca baru dimulai. Di sini Caca ini langsung pura-pura histeris keluar dari mobil minta tolong. Pengendara itu pun langsung berhenti dan berusaha nolong, yang emang kaget ngelihat kejadian itu. Tapi bagusnya nih ya, si pengendara
pengendara itu pun langsung merekam situasi kejadian. Niatnya supaya dia yang ngebantu nggak dituduh pelaku dari kejadian ini karena memang ada rekamannya. Sedangkan Mahdi yang ngeliat ada kendaraan lain yang berhenti dan ngebantu, di situ dia pun langsung buru-buru jalanin mobilnya dan kabur. Di situ Caca nangis histeris dan minta tolong, yang ngakunya kalau suaminya itu ditusuk perampok. Pengendara itu pun langsung buru-buru nelpon polisi. Mereka pun minta tolong ke pengendara yang lain lagi, yang akhirnya mereka pun ngebawa tubuhnya Acik ke rumah sakit yang ada di Jayapura. Di rumah sakit polisi pun mulai berdatangan. Caca pun langsung ngabarin keluarganya Acik dengan histeris kalau mereka baru aja kerampokan. Malam itu juga keluarganya Acik pun mulai berdatangan, yang mana malam itu rumah sakit itu bener-bener rame banget karena kejadian ini yang diwarnain dengan tangisan histeris Caca ini setelah tahu suaminya udah mengembuskan napas terakhirnya. Yang emang skill acting sandiwaranya bener-bener berhasil meyakinkan semua orang yang ada di situ, sampai banyak yang kasihan dengan dia juga tuh, yang awalnya dia ini dianggap sebagai istri korban. Caca pun langsung ditenangkan setelah dipastikan ternyata Caca ini selamat tanpa ada luka apapun. Nah, setelah Caca mulai tenang, polisi pun mulai nanya nih ke Caca gimana kronologi kejadiannya. Dengan isak tangisnya, Caca pun menjelaskan ke polisi kalau mereka dirampok dengan orang yang gak mereka kenal. Bahkan dia ngaku ya gak sempat ngelihat gimana ciri-ciri wajah pelakunya, dan juga gak ngelihat dan gak ingat plat dan jenis mobil pelakunya. Tapi yang ngebuat polisi mulai merasa janggal, Caca sama sekali gak ada luka apapun. Sedangkan di tubuhnya Acik itu ada 20 tusukan. Ini dianggap janggal. Kenapa? Karena pada umumnya perampok akan berusaha mengeksekusi semua korbannya yang bisa aja jadi saksi. Nah, tapi Caca ini sama sekali nggak luka loh, yang nunjukin ya kalau pelakunya nggak berniat bahkan nggak berusaha nyerang Caca ini, yang bisa aja dia ini jadi saksi. Sedangkan di tubuh Acik ada 20 tusukan yang dianggap aneh kalau itu dilakukan pelakunya yang merampok. Biasanya dengan kondisi kayak gitu, itu dilakukan pelakunya yang punya dasar dendam atau masalah pribadi. Dari sinilah polisi pun mulai mencurigai kalau kasus ini kemungkinan besar bukan kasus perampokan biasa, dan polisi pun terus mendalami penyelidikannya dengan menginterview semua keluarganya Acik untuk memastikan apakah Acik ini punya musuh atau pesaing bisnis yang berpotensi bisa melakukan ini semua. Ternyata pengakuan keluarganya kalau Acik itu nggak pernah punya musuh. Nah, tapi Acik emang sering bermasalah tapi dengan istrinya sendiri, karena Caca yang sebagai istrinya itu udah berkali-kali selingkuh, yang ngebuat mereka ini jadi sering bertengkar. Nah, disinilah kecurigaan polisi pun mulai makin dalam lagi nih, yang mengarah ke Caca, yang seolah ini semacam susunan puzzle dari kejanggalan Caca tadi yang tanpa ada luka apapun, yang kemungkinan besar ya ini ada hubungannya. Sedangkan saat itu Caca selalu kelihatan histeris, stres, bahkan sampai linglung, bahkan sampai di proses pemakamannya Acik, di situ Caca selalu kelihatan kayak belum bisa move on, kayak nggak terima gitu loh kehilangan suaminya. Bahkan keluarga suaminya pun di situ udah nggak histeris karena memang udah ikhlas. Tapi di situ polisi terus ngamatin dan menyelidiki kasus ini, yang emang sempat buntu karena nggak nemu bukti baru lagi tuh sampai beberapa hari ke depan. Beberapa hari setelah kejadian, akhirnya polisi pun nemu titik terang baru yang emang bener-bener terang banget, saking terangnya sampai silau. Karena si pengendara yang sempat ngebantuin Caca tadi, yang mana dia sempat ngerekam situasi kejadiannya kan. Nah, di sini si pengendara ini ternyata nyerahin video yang direkam itu ke polisi. Dari video inilah yang ternyata sempat kerekam mobil Avanza hitam yang dikendarai pelaku yang sedang kabur. Yang mana mobil itu mirip banget dengan mobil yang sempat kerekam di CCTV apotik di saat Caca dan Acik ke apotik. Yang emang kelihatan kalau mereka diikutin dengan satu mobil Avanza hitam yang mencurigakan. Yang syukurnya ya di CCTV itu polisi pun berhasil menganalisa plat mobilnya. Dari situlah polisi pun mulai menelusuri pemilik mobil itu, yang ternyata ya itu mobil dari usaha rental. Dengan bantuan pemilik rentalnya, polisi pun nemu informasi lagi kalau yang rental mobil itu di waktu kejadian seorang warga negara Afghanistan yang bernama Mahdi Merban. Dari sinilah polisi yang udah mengantongi identitasnya langsung memburu Mahdi. Nggak butuh waktu lama, akhirnya polisi pun berhasil nangkap Mahdi di Bandara Sentani Jayapura, yang saat itu Mahdi ditangkap yang sedang nunggu keberangkatan pesawatnya, yang ternyata saat itu ya dia ini tuh udah berencana kabur ke Makassar tuh, Sulawesi Selatan. Setelah diperiksa dan diinterogasi habis-habisan, akhirnya Mahdi pun nyerah dan mengakui semuanya. Bahkan dia mengakui kalau ini dia lakukan bersama pacarnya, yaitu Caca, yang ternyata bener nih ya apa yang udah dicurigain penyelidik selama ini. Setelah itu polisi pun langsung nangkap Caca di rumahnya. Nah, setelah diperiksa dan diinterogasi juga, akhirnya nggak ada pilihan lain selain harus mengakui semuanya. Saat itu semua keluarganya Acik, bahkan warga di sana itu benar-benar kaget. Ternyata pelakunya selama ini istri Acik itu sendiri, yang justru orang yang paling histeris dari kejadian ini. Dan yang paling ngebuat keluarganya Acik ini marah banget, ini semua dia lakukan demi merebut harta suaminya untuk bisa hidup bergelimang harta bersama selingkuhannya. Karena mereka semua tahu Acik lah yang ngebuat hidupnya makmur, bahkan hidup ibunya juga yang gak harus jadi ART lagi. Dan keluarganya Acik juga ternyata sejak lama udah gak suka dengan Caca ini, ya karena dia ini tuh sering banget selingkuh. Tapi justru Acik
Atik lah orang yang paling depan ngebela dia, bahkan berusaha memahami Caca ini. Tapi justru inilah balasannya, cuman karena cinta butanya ke warga Afghanistan ini yang berniat emang nyari cewek lokal untuk dia porotin, yang cuma dengan modal tampangnya yang ngebuat dia yakin kalau dia ini bisa dengan mudah menaklukkan cewek lokal. Jadi karena ini akhirnya mereka berdua pun dijatuhin hukuman penjara seumur hidup. Jujur aku lebih puas sih makhluk-makhluk kayak beginian itu dijatuhin hukuman penjara seumur hidup, yang artinya ya sampai umurnya selesai, sampai umurnya habis dia bakal dipenjara gitu loh, dibandingkan hukuman matoy. Karena orang-orang dengan kasus berat kayak gini biasanya memang udah hopeless gitu loh, memang udah pasrah dengan hidupnya. Jadi satu-satunya yang dia harapkan ya pindah alam untuk ketemu dengan Tuhan setelah dia ini bertaubat dengan Tuhan ya, supaya bebas dari hukumannya. Jadi mereka cuma dihukum beberapa tahun penjara aja kan, karena setelah itu ya dieksekusi dan ketemu Tuhan. Nah kalau kalian bilang kan nanti dia dihukum lagi di neraka karena udah melakukan ini semua. Ah gimana kalau selama beberapa tahun sebelum eksekusi dia ini sempat bertaubat, setelah itu justru masuk surga lagi tuh, gimana coba? Tapi kalau hukuman seumur hidup ya dia bakal menjalani hukumannya di sisa hidupnya yang gak akan pernah menghirup udara bebas lagi selama hidupnya. Jadi menurut aku ya ini lebih impas. Oh ya, untuk kalian yang masih nganggap kalau hukuman seumur hidup itu berdasarkan usia, misalnya usia dia 25 tahun jadi dia menjalani hukuman selama 25 tahun. Itu hukum yang berlaku di Amerika ya, bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia nih ya, berdasarkan pasal 12 KUHP, kalau pidana seumur hidup itu benar-benar dipenjara sampai akhir hayatnya cuy. Jadi jelas ya, jangan debat kursi lagi di kolom komen nih soal hukuman seumur hidup. Oh ya, soal hukuman mereka atau pelaku-pelaku yang kayak beginian, menurut kalian cocoknya hukuman matoy apa penjara seumur hidup? Kalau aku sih ya kayak tadi, karena menurut aku ya itu lebih impas dan lebih kejam juga sih.